Selamat bergabung di channel YouTube Victorious Community. Selamat beribadah. Sekali lagi shalom saudara, boleh angkat tangannya. Yes, kita bersuka malam hari ini. Saya undang untuk bangkit berdiri, sama-sama kita mau bangkit berdiri.
hati kita. Kita sambut Raja segala Raja. Dia lahir kembali ke dunia. Dia lahir di hati setiap kita. Menjadi bulan sukacita bagi setiap kita. Karena bukan hanya di Indonesia saja saudara, tapi di seluruh dunia kita bisa melihat pohon Natal, sukacita, kedamaian ada di setiap hati semua manusia. Mari kita naikkan pujian, kesukaan bagi dunia, karena Dia Raja, segala raja boleh lahir bagi setiap kita. Just
persilakan untuk duduk. Kita mau siapkan hati kita malam hari ini. Kita mau terima taburan firman Tuhan malam hari ini. Jikalau di waktu-waktu yang lalu kita telah menerima kebaikan Tuhan, sepanjang tahun ini pun gak berasa, udah di bulan akhir, sudah di tanggal-tanggal tua, tanggal 20. Kita bersyukur kalau kita masih bisa lihat kiri kanan teman-teman kita masih dalam keadaan yang sehat. Tuhan masih percayakan nafas kehidupan dalam diri kita. Dia masih bisa memberi kita pekerjaan yang baik, keluarga yang baik. Kita tahu itu bukan karena kuat dan gagah kita, tapi itu karena Tuhan yang ada bersama-sama dengan kita. Bila kita menghidupi bahwa Dia Allah Immanuel, Dia akan selalu bersama-sama dengan kita. Dan Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia akan menyertai kita dalam keadaan apapun. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau beri yang terbaik, karena Dia sudah lebih dulu memberi yang terbaik buat kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami datang malam hari ini Tuhan.
kasih Tuhan Yesus buat kesempatan yang Tuhan masih berikan untuk kami bersama-sama beribadah di tempat ini. Malam hari ini Tuhan, kami datang kepadamu untuk memuji dan menyembah Engkau ya Bapa. Kami mau bersuka cita atas kelahiran-Mu di Bukit Yol, di kota Bethlehem 2000 tahun yang lalu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saatnya Tuhan Engkau berfirman bagi setiap kami Tuhan, mengingatkan bagi setiap kami. Nasihatilah Tuhan dengan firman Tuhan. Tegurlah Tuhan jikalau kami mulai menyimpang daripada jalan-Mu. Supaya kami boleh kembali kepada jalan-Mu. Tuhan mengurapi kepada hamba-Mu di tempat yang maha tinggi. Dengan pengurapan-Mu yang selalu baru ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajar bagi setiap kami duduk diam di bawah kaki Tuhan. Mendengarkan seluruh firman Tuhan dari awal hingga akhir. Kami tidak izinkan pikiran kami mengembara kemana-mana. Tapi kami memfokuskan seluruh hati dan konsentrasi kami. Hanya untuk Tuhan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Roh Kudus mengurapi pada hamba-Mu di tempat yang tinggi dengan pengurapan-Mu yang baru. Supaya bukan hikmat manusia yang kami dengar pada malam hari ini, tapi hikmat daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Yesus, kami siap membuka pintu hati kami saat ini untuk menerima taburan benih firman Tuhan. Haleluya. Mari yang semua yang siap menerima firman Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara sekalian. Shalom saudara sekalian. Halo. Puji Tuhan ya, kita bisa berkumpul kembali di tempat ini. Amin, amin. Sudah sekian lama kita tidak berjumpa. Mungkin kita cuma berjumpa di tulisan, tapi pada sore hari ini ya, kita bertemu muka dengan muka. Ya, kita yakin dan percaya kerinduan hati setiap kita sudah terpenuhi. Ya. Nah, pada sore hari ini kita bersama-sama akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tema firman Tuhan di bulan Desember ini adalah Immanuel. Ya. Bukan suatu kebetulan, tema dari GPI Pusat juga ada Immanuel. Ya. Nah, jadi sama, kita satu arah. Ya. Matius 1 ayat 23 di situ dikatakan, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamai dia Immanuel. Yang berarti Allah menyertai kita. Allah menyertai kita. Tuhan menyertai kita. Nah, saudara, pada sore hari ini ya, kita bersama-sama merayakan hari Natal. Temanya Immanuel. Allah menyertai kepada kita sekalian. Nah, saudara, kalau boleh saya ambil subtema pada sore hari ini tentang Immanuel atau Allah menyertai kita. Kalau Allah beserta kita, kita ini nggak usah takut. Ya. Meskipun situasi dan kondisi saat ini kayaknya mencengkeram banget. Ya. Bukan hanya di Jakarta, bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia ada pandemi COVID-19. Ya. Penyakit corona lagi merajalela mana-mana. Saudara, firman Tuhan mengingatkan bagi kita sekalian sore hari ini, jangan takut. Karena, kenapa kita nggak usah takut? Karena Allah menyertai kepada kita. Bukan satu kebetulan, temanya sama dengan situasi saat ini. Jangan takut. Saudara, saya jabarkan tentang jangan takut ini. Kita nggak usah takut. Kenapa Pak Rudi kita nggak usah takut? Karena yang pertama, kita tahu bahwa Tuhan menjamin kita. Dalam Ulangan pasal yang ke-20 ayat yang keempat, Ulangan pasal yang ke-20 ayat yang keempat di situ dikatakan, ya, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu, melawan musuhmu dengan maksud memberi kemenangan kepadamu. Saudara, kenapa kita nggak usah takut? Karena Allah kita menyertai kepada kita sekalian. Kalau bos di dunia ini, suatu pemimpin dalam perusahaan, ya, menyatakan, saya jamin kamu. Kalau kita sebagai karyawan, tenang kan? Tenang, saya jamin. Kamu akan begini. Naik pangkat, gajinya dinaikkan. Waduh, tenang saudara. Kamu akan bertahan kerja di sini, kayaknya tenang. Itu baru seorang bos. Ya. Kalau seorang raja di dunia ini, ya, yang menjamin kehidupan kita sekalian, tentunya kita tenang. Ini yang mengatakan, yang menjamin kita bukan hanya bos, bukan hanya raja, tapi dia adalah bos di atas segala bos. Raja di atas segala raja. Bukan hanya di dunia ini aja, tapi di sorga.
Tuhan akan menyertai kepada kita sekalian bukan hanya saat ini saja, tapi sampai akhir kesudahan alam. Karena segala kuasa sudah diberikan kepada Tuhan. Ya, itu pun diberikan bagi kita sekalian. Tuhan jamin, ya, kalau kita di dunia ini dijamin raja tenang. Tapi ini yang jamin kita bukan raja, bukan bos, tapi raja di atas segala raja. Sebagaimana saya katakan tadi. Bos di atas segala bos, bukan hanya di buminya, tapi di surga Tuhan jamin. Nah saudara, itu yang mengatakan, yang mengajarkan pada kita sekalian supaya jangan takut. Apapun boleh terjadi dalam dunia ini, tapi jangan takut. Karena Tuhan jamin. Ya. Jadi saudara, saat ini mungkin pada sore hari ini sebelum saudara datang ke tempat ini, gimana ya. Ya, tapi firman Tuhan mengingatkan, Tuhan menjamin. Dalam Ulangan pasal yang ke-20 ayat 4 tadi dikatakan, dijamin oleh Tuhan. Dia kemenangan demi kemenangan. Yang kedua, kalau kita takut, ya, itu yang terjadi. Ayub pasal 3 ayat yang ke-25 di situ dikatakan, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Cemaskan itu yang menimpa aku. Kenapa saudara kita nggak boleh takut? Karena kalau kita takut, itu yang datang mendatangi kepada kita. Yang kita cemaskan, yang kita khawatirkan, itu yang menimpa kepada kita sekalian. Sebagaimana hukum tabur tuai, ya, kalau kita nanam biji mangga, benih mangga, yang timbul nanti buah apa, saudara? Kalau kita nanam buah duren, nanti yang tumbuh buah apa? Buah duren. Nah, kita tanamkan kekhawatiran dalam pikiran kita. Kita takutkan apa yang akan terjadi. Nanti yang timbul juga yang negatif. Yang jelek-jelek. Waduh, gimana ya? Jadi, kalau kita nanam yang negatif, nanti kalau kita tanam yang positif. Makanya saudara, dalam hidup ini kita nggak usah takut. Jangan sampai kita pikiran yang negatif. Jangan sampai kita melakukan hal-hal pikiran yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Misalnya contoh, ya, dasar anak nakal. Nanti anak itu diomongin itu bukan tambah baik. Dasar anak bandel, ya, itu juga nanti yang timbul bandel, saudara. Suami istri, ya, dalam hubungan keluarga, suami jangan ngoceh, jangan ngomel, dasar bawel. Nanti saudara, yang timbul tambah bawel, karena kita keluarkan yang istri-istri juga, ya si papa males dasar malas. Jadi, om gimana om? Padahal istri saya bawelnya setengah mati. Ya kita bilang, wah istri kita baik gitu. Anak kita bagaimana om? Anak kita nih males belajar. Anak ini baik. Jadi kita katakan baik. Karena apa yang kita tahu. Jadi jangan kita takutkan, jangan kita khawatir. Karena dikatakan dalam Ayub pasal 3 ayat yang ke-25 tadi, kalau kita pikiran yang takut, maka yang ketakutan itu akan timbul. Apa yang kita cemaskan itu yang akan menghampiri kepada kita. Jadi pilihan ada di tangan. Mau takut apa mau nabur yang baik atau negatif. Pilihan sekali. Nah, saudara, kalau selama ini mungkin dalam kehidupan kita masih berpikir hal-hal yang negatif, yang tidak baik, cobalah berubah. Di Natal tahun ini, mulai saat ini, kembali ke tempat ini, kita pikirkan yang positif, yang baik-baik saja. Ya. Karena yang kita takutkan itu yang terjadi. Jadi, saudara, kalau kita takutkan itu terjadi, jadi jangan kita lakukan ketakutan itu. Kita harus berani. Jadi kalau kita berani, itu yang akan terjadi keberanian bagi kita sekalian. Kalau kita positif, bertindak positif, berpikir positif, maka hal itu akan terjadi dalam kehidupan kita sekalian. Nah saudara, yang ketiga, kenapa saudaraku kita nggak usah takut? Karena pasti aman. Ya, dalam 2 Raja-Raja pasal 6 ayat yang ke-16, di situ dikatakan, 2 Raja-Raja pasal 6 ayat yang ke-16, jawabnya, jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka.
Saudara, ini kejadian terjadi pada waktu zaman Nabi Elisa. Nabi Elisa dikepung, rumahnya dikepung sama tentara. Ya. Terus pagi-pagi pembantunya Elisa ini buka pintu, dia lapor, waduh Tuhan, ya ini di depan rumah kita udah banyak orang kepung pada kita. Elisa bilang, tenang, jangan takut, karena lebih banyak yang menyertai pada kita daripada mereka sekalian. Lalu Nabi Elisa berdoa, ya, dia berdoa, Tuhan bukakanlah mata daripada batu. Maka waktu Nabi Elisa berdoa begitu, Tuhan membukakan mata batunya dan batunya itu melihat. Waduh, di sekelilingnya malah lebih banyak tentara Tuhan. Musuh memang banyak, tapi malaikat Tuhan lebih banyak lagi sekali. Jadi jangan takut karena kita pasti aman. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita nggak usah takut. Karena kita perlindungan Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Mazmur 91 itu mengatakan menjadi kekuatan bagi kita sekalian. COVID-19 obatnya adalah Mazmur 91. Jadi ambil sama saudara. Ya kita punya obat kuat. Vitamin itu adalah kekuatan bagi kita sekalian. Nah satu waktu saudara, satu malam waktu habis pulang dari tempat jalan-jalan ya, itu hujan. Hujan saking buru-burunya masuk ke dalam rumah. Kita udah masuk ke dalam rumah langsung segala. Itu rupanya kunci pintu pagar lupa dikunci. Nah saudara, saya taunya kapan? Pada waktu besok paginya. Begitu pagi kita keluar mau kerja, kita lihat waduh ini lagi malam rupanya pagarnya gak dikunci. Kenapa? Karena buru-buru takut kehujanan, takut kebasahan. Saudara saya baru berpikir, wah kalau saja ada tangan-tangan iseng ya pada malam itu datang ya, dia lihat pintu nggak kekunci, tentunya dia bisa masuk. Tapi saya percaya boleh banyak orang-orang yang tidak baik di sekitar kita, lingkungan kita tidak baik. Perlindungan Tuhan itu ada, malaikat Tuhan itu ada di sekitar kita. Pintu yang nggak kekunci aja bisa diamankan. Kita tenang. Saya bersyukur, waduh Tuhan terima kasih. Ya, rupa-rupanya sepanjang malam hari itu Tuhan mengirimkan malaikatnya. Lihat itu di rumahnya Pak Rudi, ya kuncinya nggak dikunci pintu gemboknya. Malaikat kamu jagain gitu. Dan buktinya apa? Pagi-pagi pada waktu kita lihat pintunya nggak kekunci. Ya, saya baru sadar waktu itu Tuhan melindungi pada kita sekalian. Nah, saudara, bukan hanya sampai di situ perlindungan Tuhan. Dia menjamin pada kita sekalian. Malaikat Tuhan itu menjaga pada kita sekalian. Satu waktu saudara, beberapa saya dapat tugas untuk pelayanan doa pagi di gereja Mangga Besar. Doa paginya jam 5 pagi. Saya dari jam 4 naik motor sampai di tengah jalan cepet-cepet jam 4 takut telat ya. Nah sampai di dekat Mangga Besar, jembatan Gajah Mada itu arah Perotian lah ya. Itu lampu merah. Lampu merah saya berhenti. Ya kita sebagai anak Tuhan harus patuh dong, lampu merah berhenti. Waktu lampu merah berhenti, sepi kanan kiri nggak ada orang. Ya, karena pagi sudah jam 4. Nah, pada waktu itu tiba-tiba saya lihat ada 2 orang dari gang kecil itu nyamperin pada kita sekalian. Nyamperin pada saya sendiri. Ya. Dia bilang, minggir, saya pikir. Terus dari itu dia keluarin benda panjang, ya, ditaruh di leher. Taruh di leher saya. Minggir. Ayo serahin. Apa yang diserahin? Ayo serahin motornya. 2 orang saudara. Nah saudara, dalam keadaan sedemikian itu, ya, bayangkan. Saya lihat ini goloknya tajam nih, taruh di leher. Satu dorong motor, satu taruh golok di leher. Minggir. Ayo turun. Nah saudara pada waktu itu, ya, saya secara nggak langsung atau refleks itu mengatakan, dalam nama Yesus. Tiba-tiba itu orang yang 2 orang tadi, golok yang tadinya dia lepas. Dia lari masuk lagi ke gang, dua-duanya sudah. Padahal dia punya golok, saya nggak punya golok. Ya, saya nggak pegang golok, nggak pegang pistol, cuma bawa motor. Ya. Nah saudara, dia lari
ke dekat gang, masuk ke gang lagi, dia bingung-bingung gitu. Kenapa saudara? Kalau saja saya ketemu sama orang itu, saya pengen tanya, kamu lihat apa sih? Saya percaya saudara, pada waktu saya berteriak dalam nama Yesus, malaikat Tuhan turun. Dia bilang mungkin, ya caranya saya nggak tahu. Ya, yang saya percaya itu 2 orang kabur karena dia lihat. Saya percaya pada waktu dia lari ke dekat gang kecil itu, dia lihat, wih, kenapa? Padahal saya nggak berteriak apa-apa, cuma menyatakan dalam nama Yesus. Akhirnya itu orang pergi, 2 itu penjahat pergi. Ya. Dan saya pergi ke Mangga Besar untuk doa pagi. Dan sekaligus saya bersaksi di situ. Nah saudara, itu yang menyatakan perlindungan Tuhan itu ada. Pasti aman. Buktinya golok di leher aja. Yang tinggal gitu aja lepas ya. Itu terjadi kelepasan. Pada waktu saya bersaksi cerita sama koko saya yang dokter itu, dia bilang, hati-hati. Hati-hati, itu kalau dia lagi panik, itu golok bukannya dilepas malah nimbas ke leher kamu. Dia cerita seperti itu. Lain kali hati-hati, jangan sampai berteriak. Ya udah, yang udah terjadi. Saya percaya perlindungan Tuhan itu ada. Makanya jangan takut, apapun boleh terjadi di sekitar kita. Nyata Tuhan perlindungan kita sekalian. Nah saudara, dulu beberapa waktu yang lalu, kalau waktu masih ada ibadah raya kan kita suka dapat warta gereja. Satu waktu, setiap hari Sabtu saya udah bikin warta gereja, terus saya mau fotokopi. Fotokopinya ya pergi bukan dekat rumah, ada di daerah Tanjung Duren dekat Central Park situ. Saya pergi naik motor, saya taruh, itu cepet-cepet saudara, cepet-cepet ya. Saya taruh di kantong lembaran fotokopi, lembaran warta gereja yang mau difotokopi tadi. Mungkin karena anginnya kenceng, ini kertas jatuh ke bawah. Waduh, saya pikir, terus saya udah lihat, mana dia? Wah, kertasnya jatuh di bawah. Kertas yang mau difotokopi warta gereja. Saya pikir kalau balik lagi, itu mungkin banyak orang yang ngelindes. Tapi kalau misalnya nggak diambil, nanti saya mesti balik lagi, ngeprint lagi, bikin fotokopi lagi, warta gereja lagi. Ya. Dan ternyata, saudara, pada waktu saya taruh motor, saya ambil lagi, itu padahal banyak mobil, banyak motor yang liwat. Begitu saya ambil kertasnya, saya lihat nggak ada 1 titik pun. Kotoran, lindesan mobil. Padahal tadi dengan mata kepala sendiri saya lihat banyak kali lindes. Nggak ada berkas-berkas sedikit. Kotoran sedikit pun nggak ada. Noda sedikit pun nggak ada. Nah saudara, mungkin saudara pikir ya gitu aja disaksikan Pak Rudi. Tapi saya mengambil hikmahnya. Yang tidak berarti aja Tuhan perhatikan. Cuman kertas. Kertas kan ya berapa duit sih? Yang kecil aja Tuhan perhatikan, apalagi yang besar-besar. Ya. Saudara pernah tahu rambut yang tumbuh di kepala saudara berapa? Orang yang katanya mengasihi kita, yang lagi pacaran, yang biasa sayang-sayang gitu. Coba hitungin rambut kepala saya berapa? Mau nggak kira-kira? Nggak bakalan ada yang bisa. Tapi Tuhan sudah menghitung. Matius 10 ayat 30 mengatakan, bahkan rambut di atas kepalamu sudah terhitung. Kira-kira kita pernah minta nggak, Tuhan tolong hitungin rambut saya? Enggak kan? Yang kita nggak minta aja Tuhan perhatikan, apalagi yang kita minta. Makanya jangan takut. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Ya. Yang keempat saudaraku, yang terakhir. Biasa kalau yang terakhir mesti kencang katanya. Supaya terjadi mujizat. Yang buta melihat, yang tuli mendengar. Yang lagi ngantuk bangun. Nah saudara, kerjakan bagian kita. Dan Tuhan akan kerjakan bagian yang tidak bisa kita kerjakan. Roma pasal 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah saudaraku, kita lakukan bagian kita. Bagian yang tidak bisa kita lakukan, Tuhan yang kerjakan. Saudara saya sharing, ya, pada waktu kita baru berumah tangga, itu saya tinggal di daerah Jeruk Nipis, air di tempat kita itu nggak bagus. Jadi untuk persediaan minum sama masak, kita harus beli air. Zaman dulu saudara, tahun 84, ya. Kita harus beli air. Tapi kalau untuk mandi, cuci baju segala kita masih pakai air sumur gitu ya.
Karena kenapa air sumur kita nggak bagus, air yang dalam pompa itu nggak bagus. Nanti banyak lumut-lumutnya, jadi nggak baik untuk diminum. Satu waktu, saya lihat di pendaringan tempat air yang buat masak itu persediaan air tinggal sedikit. Jadi kalau besok pagi mau masak nggak ada air, mau minum juga nggak ada air. Waduh, bagaimana ya? Nah, saya ingat pada waktu itu kita masih tinggal berdua. Saya berdoa, kita berdoa, Tuhan tolong persediaan air kami sudah menipis. Bahkan untuk masak aja nggak ada. Dan dari itu kita tidur. Saudara, besok paginya saudara, jam 5 pagi, pintu depan rumah saya diketrek. Saya bilang, saya ngintip dari jendela, ada siapa? Ada abang-abang, bapak-bapak. Ya, ketrek-ketrek terus. Saya bilang, siapa ya? Saya buka pintu, kenapa Pak? Pak, mau isi air. Mau isi air. Saya lihat ada gerobak air juga. Oh ya boleh, benar. Betulan kita lagi kosong airnya. Betul, dia isi semua penuh-penuhin. Nah saudara, kita lakukan bagian kita. Saya percaya Tuhan yang menggerakkan hati si abang tukang gorong air itu. Pagi-pagi datang tuh ke rumah di Jeruk Nipis 1 nomor 13 ya. Itu airnya sudah kosong. Itu kira-kira gambarnya seperti itu. Kita nggak bisa nyuruh si abang. Biasa kalau abang yang lewat tuh bangsa jam 8, jam 10, jam 9 ya. Ini pagi-pagi saudaraku diketrek pintu kita. Ya, itu Tuhan pelihara. Tukang air datang. Apa yang kita butuhkan Tuhan sediakan. Jadi jangan kita takut, jangan kita khawatir. Tuhan turut bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan. Nah saudaraku, setiap kita pasti punya masalah. Ya, apakah masalah pekerjaan? Sekarang bagaimana nih? Gaji dipotong. Yang kerja juga bingung. Ntar di PHK apa gimana ya. Tapi yakin dan percaya, jangan takut. Tuhan pasti menolong pada kita sekalian. Tuhan jamin, bukan hanya sampai tahun ini, tapi sampai akhir zaman Tuhan menyediakan. Buktinya tukang air aja disuruh datang, itu baru air, apalagi hal-hal yang besar. Pasti dia sediakan. Ya. Pekerjaan, jadi saudara, kita nggak usah takut. Tuhan sediakan. Ya. Saya pernah ngorder, ya, saya pernah bekerja sebagai seorang salesman obat-obatan, farmasi. Ya, kalau gaji income atau pemasukan seorang salesman itu gedenya dari komisi. Jadi semakin banyak kita jual, semakin banyak kita dapat. Tapi kalau kita nggak jual, ya kita dapat gaji toh. Nah saudara, dari hari Senin sampai hari Sabtu, saya nggak dapat order satupun juga. Sedangkan waktu itu saya udah punya anak 3. Ya, bagaimana nih? Cuman makan gaji aja nggak tambah komisi, ya nggak cukup. Ya. Akhirnya pada waktu hari Minggu ibadah, kita beribadah di tempat ini. Saya berdoa, Tuhan tolong, dan Tuhan menguatkan. Ya, ada satu ayat mengatakan, Filipi 4 ayat 19, Allahku akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dalam kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dan itu saya pegang itu. Saya jadi kuat. Dan besokannya saudara, hari Senin order masuk. Selasa order terus. Sampai nggak berkeputusan. Nah, hal itu saudaraku terjadi dalam kehidupan saya. Kalau itu terjadi dalam hidup saya percaya setiap kita sama kan, makannya makan nasi, minumnya minum air. Kalau Tuhan sudah tolong, dia pasti akan tolong pada saudara sekalian. Yang percaya, kita percaya, apapun masalah kita, masalah pekerjaan, jadilah. Serahkan dalam tangan Tuhan, maka Tuhan akan Apalagi saudaraku masalah dalam kehidupan ini. Masalah sakit penyakit. Aduh, saya udah sakit begini, udah gak mungkin bisa sembuh katanya. Udah berobat ke sana ke sini ya, lebih-lebih orang divonis menderita COVID-19. Waduh, udah takut, bingung nih ya. Sampai saya dengar ceritanya orang yang mau makan aja, yang besok aja nggak boleh ketemu, makanannya taruh di depan. Ya katanya begitu, nggak boleh ketemu loh, takut tercemar. Nah, saudara, apapun boleh terjadi dalam hidup ini. Saya pernah sakit. Tahun 90 saya pernah sakit. Sakitnya bukan sakit yang biasa. Sakit lever, hati, hepatitis, bukan sakit hati, tapi lever, sakit hati.
Dan kadarnya tuh bukan yang biasa-biasa. Kadarnya luar biasa. Dalam ilmu kedokteran ada timbangan-timbangannya. SGOT, SGPT-nya normalnya 50. Saudara tahu saya berapa? Bukan 100, bukan 200, bukan 300, tapi 5.000. 50 jadi 5.000. Itu kaget sampai koko saya kebingungan. Coba periksa lagi. Betul hasilnya begitu lagi. 5.000. Semua sudah kuning semua. Ya, mata kuning, kuku kuning, cuman giginya yang kuning. Nah saudara, koko saya tanya, yang jadi dokter di Sumber Waras, dia tanya sama seniornya, dok, pernah nggak dapat pasien yang SGOT-nya paling tinggi berapa? 2.000 udah koma. Nah pada waktu itu saudara, saya 5.000 masih seger aja tuh. Nah hal itu diceritakan kepada saya pada waktu saya udah pulang dari rumah sakit. Tahu nggak lo katanya, waktu kamu dirawat di rumah sakit itu SGOT SGPT-nya 5.000. Dia ngomongnya gua lu ke saya. Gua aturan nggak tugas jaga malam, gua jaga malam. Kenapa? Karena dia takut saya tiba-tiba koma. Karena yang 2.000 aja koma, apalagi ini 5.000. Titik mestinya. Tapi ternyata saudara, sampai sekarang masih Tuhan peliharakan. Ini bukan apa-apa. Ini menjadi satu kesaksian bagi kita sekalian. Bahwa kita nggak usah takut. Masalah pekerjaan, masalah sakit penyakit. Tuhan sembuhkan oleh bilur-bilur Yesus. Segala sakit penyakit kita sudah ditanggung. Masalah apa lagi saudara? Masalah keluarga. Ya, masalah dalam rumah tangga kan biasa cuman pekerjaan, kesehatan, keluarga. Jangan takut. Immanuel, Tuhan beserta kita. Saudara, saya sudah berkeluarga. Umur saya kemarin minggu lalu udah 65 tahun. Saya bersyukur kalau saya nengok ke belakang 65 tahun, ini kok bisa begitu ya? Bisa Tuhan pelihara. Dari saya masih bujangan, saya mulai bekerja di tahun 82. Saudara, gajinya cuma 55.000, bayangkan 55.000 mana cukup. Saya berumah tangga, punya anak 3, laki-laki semua. Biasanya kalau orang bilang punya anak laki kan biayanya gede. Nah itu ternyata Tuhan peliharakan. Kalau Tuhan sudah pelihara pada kehidupan saya percaya setiap kita pasti akan dipelihara. Yang penting jangan takut. Immanuel, Tuhan menyertai pada kita sekalian. Amin. Kiranya jadi kekuatan kita sekalian. Mari kita naikkan satu pujian. Bersamamu Bapa. Kita yakin dan percaya. Kuasa Tuhan, kuasa firman Tuhan masih tetap berkuasa. Ya, pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Immanuel, Allah menyertai pada kita sekalian. Haleluya. Yes, terima kasih Tuhan. Engkau ada di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Tuhan, bersamamu Bapa. Lewati itu semua bersama dengan Tuhan. Semua, haleluya, Yesus. Berkenan-Mu ya, teguhkan hatiku. Yes, terima kasih Tuhan. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar berlimpah bagiku.
Haleluya. Renungkan firman Tuhan pada sore hari ini. Katakan, Engkau ada. Tuhan selalu menyertai pada kita sekalian. Apapun situasi dan kondisi kita sekalian, Tuhan ada dalam setiap musim hidup kita. Haleluya. Kau biarkan sendiri. Kekuatanku bukan dari kekuatanku sendiri. Di jiwaku, bersama dengan Tuhan adalah bersamamu. Oh haleluya, Yesus, terima kasih. Jangan ragu akan kuasa Tuhan. Bersamamu Tuhan, aku akan melihat kuasa Tuhan terjadi bersamamu. Mari saudara kita bangkit berdiri. Kita responi firman Tuhan pada sore hari ini. Bersama dengan Tuhan, kita akan melihat perkara-perkara yang besar. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan yang bertindak, memberi kemenangan demi kemenangan. Haleluya. Memberi pertolongan, anugerah-Mu besar bersamamu Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Bersamamu lewati semua ini bersama dengan Tuhan, maka kita akan melihat perkara-perkara besar terjadi. Yakin dan percaya kuasa Tuhan masih tetap bersama. Yes, oh Yesus Tuhan. Dan memberi kemenangan. Oh haleluya, yes, terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Bersamamu Tuhan, bersamamu. Apapun masalahmu pada sore hari ini, angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Rasakan pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupan kita sekali. Tuhan berkenan menolong kita. Jangan takut, hadapi bersama dengan Tuhan. Oh haleluya, Yesus Tuhan. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Yesus Tuhan, anugerah-Mu Tuhan. Allah menyertai kita sekalian, bukan hanya saat ini, sampai akhir zaman. Yesus Tuhan ya. Bersamamu Tuhan. Engkau melihat anak-anak-Mu yang mengangkat tangannya, apapun masalah mereka, nyatakan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Berkenan, masalah pekerjaan, masalah sakit penyakit, masalah keluarga, kuasa Tuhan. Apapun masalah kami, bersama Tuhan kami akan melihat kemenangan demi kemenangan. Oh haleluya, Yesus Tuhan. Anugerah-Mu besar berlimpah. Katakan sekali lagi dengan imanmu, bersamamu Tuhan. Haleluya. Oh Yesus Tuhan, Allah beserta dengan kau. Dilewati bersama dengan Tuhan. Nyatakan-Mu Tuhan Yesus. Glory. Haleluya Yesus. Ya Tuhan.
anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu besar berlimpah, anugerah-Mu besar berlimpah bagi kami sekalian. Anugerah-Mu besar berlimpah. Oh, yeah. Haleluya. Gloria. Yesus Tuhan. Oh, bebaskan rohmu. Bebaskan rohmu menyembah Dia. Oh, nyatakanlah di halaman apapun masalahmu pada malam hari. Nyatakan di hadapan Tuhan. Dia ada tengah-tengah kita saat ini. Jangan memberikan kemenangan demi kemenangan. Oh Yesus. Haleluya. Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Glory Yesus. Haleluya. Apapun masalahmu pada sore hari ini, datang di hadapan Tuhan. Yakin dan percaya kuasa Tuhan masih tetap sama. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Allah menyertai kepada kita. Immanuel. Yakin dan percaya kuasa Tuhan masih tetap berlaku. Pulang dari tempat ini, dapatkan kemenangan demi kemenangan. Jangan pikirkan yang negatif. Jangan takut. Karena apa yang kita takutkan itu yang terjadi. Sore hari ini, biar Tuhan ubahkan sikap hidup kami. Cara hidup setiap kami Tuhan mau. Untuk kami bertindak bersama-sama dengan Kau. Karena kami tahu Tuhan turut bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan isi hati Tuhan. Tapi Roh Kudus akan senantiasa mengingatkan bagi setiap kami. Untuk kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman-Mu. Tapi kami boleh jadi pelaku firman Tuhan. Sehingga kemenangan demi kemenangan akan kami raih bersama dengan Kau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami tinggalkan tahun 2020 ini bersama dengan Kau. Dan kami masuki tahun 2021 bersama dengan Kau. Yakin dan percaya Tuhan menyertai kepada kami sekalian. Bukan hanya saat ini, tapi sampai akhir kesudahan alam. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, kami bersyukur pada saudara. Haleluya. Mari semua yang percaya katakan, amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan duduk. Ya, kita sudah dengar firman Tuhan. Kita bersyukur kita punya Allah Immanuel dalam hidup kita. Kita memasuki proses candlelight pada sore hari ini. Kita naikkan satu pujian. The first Noel, the angel did say, was the certain poor shepherds in field as they lay, in fields where they lay keeping their sheep on a cold winter's night that was so deep. Noel, 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 born is the King of Israel. Saya undang Pak Gembala boleh menyalakan lilin di depan, Ibu Gembala, dan saya mempersilahkan tim Gembala boleh ikut maju ke depan. Dan saya undang Pak Suhardi sebagai koordinator dari Dewasa Muda
Saudari Della sebagai koordinator dari SAL, dan Ibu Sisi sebagai koordinator dari sekolah minggu. And so a star shining in the east beyond the form and to the earth it gave breath life, and so it continued day and night. Noel, 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 Noel. Bagikan ke jemaat, maka iya. Noel, 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 Noel. Born is the King of Israel. Noel, 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 Noel. Born is the King of Israel. Noel. Saya undang jemaat boleh bangkit berdiri. Sama-sama kita nyanyi Noel, Noel, Noel. Noel. Born is the King of Israel. Noel, 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 Noel. Born is the King of Israel. Noel, 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 Noel. Born is the King. Born is the King. Born is the King of Terima kasih Tuhan Yesus. Pada sore hari ini kami boleh bersama-sama memperingati hari kelahiran-Mu 2000 tahun yang lalu. Sebagaimana lilin ini menerangi kegelapan, jadikan setiap kami, anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. Terima kasih Tuhan Yesus, jadikan kami saksi-Mu, supaya banyak jiwa boleh dimenangkan untuk kerajaan-Mu ya Bapa. Berkati setiap umat-Mu Tuhan yang sore hari ini sudah menghadiri, dan setiap kami Tuhan yang sudah mengikuti ibadah Natal ini, dari awal hingga akhir ya Bapa. Terpujilah akan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih atas kelahiran-Mu, dan kami mengucapkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita nyanyi bersama ya. Ding ding ding, ding ding ding, lonceng berbunyi. Ding ding ding, ding ding ding, Natal telah tiba. Ding ding ding, ding ding ding, lonceng berbunyi.
glow. Oh, 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 Dia muliakan Tuhan. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Di waktu kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Go, tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go, tell it on the mountain that Jesus Christ is Lord. Go, tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go, tell it on the mountain that Jesus Christ is Lord. When shepherds came there watching, oh silence floats by night. Behold, throughout the heavens there shone a holy light. Glow, oh, 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 Dia muliakan Tuhan. Glow, oh, 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 Dia muliakan
kita mau memberi yang terbaik, kita mau siapkan persembahan kita. Persembahannya pakai amplop. Jika Bapak Ibu Saudara belum dapat amplopnya, bisa mengangkat tangan, nanti bisa disamperin sama kita punya petugas. Nanti bisa dimulai dari sisi sebelah kanan saya, yaitu sebelah sini ya. Hai, mari berhimpun dan bersukaria, turun semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan balas surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Bernyanyilah kamu tentara malaikat, turun bernyanyi manusia. Pujilah Tuhan, Juru Selamat Tuhan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Ayo sama-sama kita bikin berdiri. Puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Amin. Tuhan bersegalanya akan memberkati setiap persembahan kita. Saya persilakan Pak Gembala. Kita mengucap syukur Tuhan sudah pimpin pada ini dari awal. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan sudah memimpin ibadah Natal pada sore hari ini dari awal hingga akhir. Kami bersyukur Tuhan masih memberikan kesempatan bagi setiap kami untuk kami bersama-sama berjumpa kembali dengan saudara-saudara kami tepat. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati pada hamba-hambamu yang sudah melayani pada sore hari ini, dan setiap umatmu Tuhan yang sudah mengikuti ibadah ini maupun yang secara online, Tuhan juga menyertai pada mereka sekalian. Terpujilah akan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah segala pujian penyembahan kami Engkau terima sebagai persembahan yang harum, yang hidup dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan juga kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar pada sore hari ini tidak terlewatkan begitu saja kami sekalian. Karena Engkau menyertai pada setiap kami. Engkau menyertai dalam situasi apapun, Engkau tidak pernah meninggalkan. Ampuni Tuhan jikalau mungkin selama ini kami masih takut, masih khawatir, masih meragukan akan kuasa Tuhan. Tapi mulai sore hari ini kami akan belajar berjalan bersama-sama dengan Engkau. Dan kami akan melihat demi kemenangan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau sebentar kami akan berpisah satu sama lain menuju rumah kami masing-masing. Biarlah perlindungan dari Yesus tetap melingkupi kepada kami sekalian. Dijauhkan daripada tangan-tangan orang jahat, kecelakaan ataupun mara bahaya. Hal-hal yang merugikan maupun yang tidak mengenakan. Virus-virus maupun bibit penyakit, Engkaulah kekuatan dan perlindungan bagi setiap kami. Tuhan berkati setiap aktivitas umat-Mu. Apapun yang dikerjakan setiap harinya, segala sesuatunya bisa berjalan dengan baik, lancar, berhasil, beruntung. Pertemukan kami kembali Tuhan pada kali yang akan datang untuk kami bersama-sama lagi memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Kami terus berdoa untuk masalah COVID-19 di tempat ini Tuhan, dan di gerejamu dan di Indonesia dan di mana-mana Tuhan.
Engkau menyertai dan Engkau melindungi pada setiap kami Tuhan. Kami yakin dan percaya perlindungan Tuhan nyata dalam setiap kami. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling kami. Dan tidak ada satupun yang sanggup menembus pada perlindungan dari Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga terus berdoa masalah pembelian gereja tempat ini. Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami bersyukur pada sore hari ini. Mari saudara kita arahkan hati kita pada Tuhan. Kita angkat tangan kita tinggi di hadapan Tuhan. Kita akan terima berkat Tuhan saat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Amin. Dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dalam nama Yesus, kami sambut berkat Tuhan pada sore hari ini. Mari yang sudah diberkati Tuhan sama-sama katakan. Baru saja Anda menyaksikan channel YouTube Victorious Community. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.